Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak apa kabar wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Padahal dari tadi kita sudah ketemu lah. Formalitas template-nya itu menanyakan kabar. Betul. Gimana Ya. Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mana? Baik, baik. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah Ulun akan memandu sedikit jalannya obrolan ringan lah siang ini tentang bagaimana kerjasama orang tua dengan sekolah. Ya, baik. Tadi ini Ustadz, Ulun sempat dengar beberapa beberapa pertanyaan dari orang tua itu menyinggung terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, khususnya bullying tadi Ustadz. Yang kemudian tadi Ulun lihat isunya akhirnya ada semacam kekhawatiran dari orang tua gitu. Bagaimana nanti ketika anaknya sekolah aman enggak ya Ustadz? Ya. Aman enggak ya sekolah mungkin? Apa nanti diperhatikan tidak adab-adabnya, karakternya seperti itu? Ya. Nah gini Ustadz, apalagi kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, di zaman saat ini itu tantangannya itu terus berkembang, ya. Tantangan terus berkembang. Di mana di zaman sekarang itu anak-anak kita itu sangat mudah mendapatkan informasi, betul ya? Informasi-informasi yang mungkin bisa dia dapatkan dari gadgetnya, ya, atau dari sarana-sarana informasi yang lainnya, yang mungkin kadang-kadang kita sedikit kesulitan untuk memfilternya, ya. Sehingga ada perilaku-perilaku yang kemudian terbawa ke sekolah, mempengaruhi temannya yang lain, atau ia dipengaruhi oleh teman yang lain. Nah, bagaimana Ustadz menanggapi tantangan zaman saat ini? Dan mungkin tadi ada kekhawatiran dari orang tua, ada kepercayaan yang menurun dari orang tua terhadap sekolah. Karena tadi mungkin di beberapa sekolah, bahkan hampir di semua sekolah Ustadz, itu terjadi kasus-kasus mungkin seperti pembulian, kemudian perundungan dan semisalnya Ustadz. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama, sebelum kita masuk ke diskusi, Ulun ingin menyampaikan terima kasih Ulun yang sebesar-besarnya atas kehadiran pian semua, meluangkan waktu yang Ulun tahu pian insyaallah masing-masing dari pian punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, saling mengenal, kemudian juga kita saling sharing, saling berbagi, yang semoga mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada beberapa hal yang mungkin Ulun ingin sampaikan kepada pian semua. Ulun lebih suka ini disebut sharing parenting. Jadi kalau kajian parenting mungkin agak sedikit lebih serius, tapi mungkin ini sharing parenting saja. Artinya Kak Bima bisa memotong pembicaraan Ulun kapan saja dan begitu pula sebaliknya. Jadi kalau terkait dengan masalah pendidikan anak, tumbuh kembang anak, ini Kak Bima sebenarnya lebih ahli daripada Ulun. Cuman Ulun mungkin lihat dari sisi syar'inya. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang dimuqaddimahkan atau diberikan muqaddimah oleh Kak Bima, bahwasanya saat ini tentu saja tantangan untuk kita mendidik anak itu lebih daripada zaman-zaman sebelumnya. Karena tentu saja dari sisi informasi yang begitu terbuka dan mudah untuk didapatkan oleh anak, yang bahkan kita nggak bisa kontrol. Kemudian dari sisi bahwa di luar sana ada banyak sekali yang ingin menghancurkan anak-anak kita. Banyak sekali. Dan mereka bekerja sama untuk itu. Dari tayangan-tayangan, dari apa yang kita dapati, dari orang-orang yang mungkin tulisan-tulisan, kemudian tayangan-tayangan yang mungkin bisa merusak moral, akhlak anak-anak kita. Nah, maka dalam hal ini kalau mereka, ini poin pentingnya, Ulun berharap kita semua bisa pegang ini sama-sama. Kalau orang di luar sana itu bisa untuk bekerja sama untuk menghancurkan anak-anak, maka kita juga harus bisa bekerja sama untuk mendidik dan untuk membangun anak-anak kita. Itu prinsip penting di sekolah Bakti Bunaya.
Makanya kalau orang di luar sana berlomba-lomba banyak yang ingin menghancurkan generasi, khususnya anak-anak kita misalnya, maka kita pun juga harus bisa bekerja sama untuk itu. Maka ulun ingin sampaikan ya Kak Bima ya, jadi ada beberapa poin setidaknya, dan ulun tidak akan panjang, pengen tenang saja, kajian parinti tidak akan panjang. Ulun hanya ingin sampaikan ada 4 hal yang mungkin saat ini bisa kita galangkan untuk kita bekerja sama dalam 4 hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus sama-sama saling bekerja sama dalam hal kepercayaan. Kami harus percaya kepada orang tua, kepada pian, wali murid SDIT Bakti Bunaya. Begitu pula pian semua harus percaya juga sama kami. Itu hal yang harus kita yakini sama-sama dan dari sekarang kita tanamkan dan kita pupuk sama-sama. Saling percaya. Karena nggak akan jadi kalau seandainya tiap hari orang tua curiga mulu sama sekolahnya. Itu nggak jadi, Pak. Ketidaknyamanan itu akan berimbas pada anak. Begitu pula tiap hari kalau guru-gurunya itu bawaannya curiga terus sama orang tuanya di rumah. Itu nggak akan jadi. Jadi kita harus kerjasama saling percaya untuk kita bisa sama-sama mendidik anak-anak kita. Dan satu hal yang selalu ulun tanamkan kepada tim ulun, Pak. Karena ulun langsung terjun dalam sekolah ini. Satu hal yang selalu ulun tanamkan, bahwa kalau seandainya anak-anak itu udah nyampe di sekolah, bahkan di luar sekolah, maka mereka adalah anak-anak kita. Udah kayak anak sendiri. Makanya tadi kalau misalnya ibaratkannya nih Pak, ada bullying dan lain sebagainya, maka ulun selalu tanamkan pada tim ulun, Kak Bima, Haikal, kemudian juga Pak Raymond. Kalau seandainya ada anak yang dibully, itu anggap anak kita yang dibully. Jadi kita punya perasaan itu di sekolah SDIT Bakti Bunaya. Jadi pian nitipkan sama kita, percaya deh. Bukan berarti ulun pengen karena memang nggak ada bukti, enggak. Karena itu harus kita mulai, bukti itu akan bisa kita dapatkan kalau kita dari awal saling percaya. Nah makanya ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kepercayaan itulah ya mungkin nanti semoga kita bisa saling bekerja sama. Jadi nggak ada tuh yang namanya suudzon, ya, harus saling artinya percaya satu sama lain. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kerjasama dalam hal kepercayaan, artinya saling percaya. Yang kedua adalah harus kita saling kerjasama dalam hal kejujuran dan keterbukaan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu harus terbuka. Kelebihan dan kekurangan anak kita itu harus kita jelaskan. Bukan berarti mau mengumbar aib anak kita, enggak. Karena kita untuk bisa memperbaiki kekurangan anak, itu kita harus tahu dulu. Ulun kasih contoh ya. Ada anak di sekolah bawaannya ngantuk terus. Ya, ngantuk terus. Ditanyalah sama orang tuanya. Ini kejadian beneran Pak, di salah satu sekolah dari temen ulun. Orang tuanya bilang apa? Enggak Ustadz, anak ulun itu ngantuk karena dia ikut sholat malam sama orang tuanya. Padahal main HP. Setelah ditelusuri, ini kan gak jujur jadi. Jadi kita gak bisa menyelesaikan masalah. Jadi kekurangan itu kita coba untuk minimalisir. Kita coba untuk supaya jangan sampai ada. Dan itu harus ada keterbukaan. Kalau kami misalnya di sekolah, tidak akan bisa tahu ilmu gaib yang terjadi di rumah pian. Maka kami juga minta informasi untuk bukan supaya kita ini pengen tahu jeleknya anak pian, enggak. Tapi supaya kita bisa nanganin kalau itu nanti bisa membantu kita di sekolah agar supaya bisa mengurangi kekurangan tersebut. Jadi kelebihannya yang pian beritahukan itu juga harus jujur. Agar supaya bisa kita kembangkan kelebihannya. Karena seperti yang tadi disampaikan, Pak, di sekolah kita percaya Pak, anak-anak itu punya bakatnya masing-masing. Di sekolah itu kita percaya Pak, di SDIT Bakti Bunaya itu kita percaya anak-anak itu adalah pemenang terhadap bakat dan kemampuannya masing-masing. Pasti ada lebihnya Pak, nggak mungkin Allah ciptakan kurang semuanya, enggak. Maka itulah yang kami coba gali. Maka tolong beritahukan kepada kami baik kekurangan ataupun kelebihannya. Kami pun juga demikian.
kami akan jujur kepada pian, apapun yang terjadi di sekolah nggak akan kami tutup-tutupi. Kalau kami salah, kami akan kasih tahu kesalahan dan kami akan bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Itu prinsip yang selalu ulun tanamkan sama tim ulun di sekolah ini. Makanya ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun beri contoh. Kalau tadi kan kejujuran yang di rumah. Sekarang ulun pengen kasih contoh kejujuran yang di sekolah. Contoh. Kalau ada, na'udzubillah min dzalik, dan semoga kita mudah-mudahan jangan sampai terjadi di sekolah kita. Andai kalau seandainya ada terjadi bullying sampai mengarah ke kontak fisik, kami tidak akan tutupi itu. Kami akan beritahukan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga kalau misalnya, oh ternyata ada pemukulan, di mana dipukulnya, kami akan kasih tahu. Siapa tahu nanti itu akan berpengaruh pian mau bawa ke rumah sakit. Karena kalau nggak jujur, banyak di antara sekolah yang mungkin kita tahu nggak jujur terhadap orang tuanya. Terjadi pemukulan, ditutupi, akhirnya sakitnya itu ketahuannya nanti pas udah agak gede dan itu udah agak susah penanganannya. Sehingga kami menerapkan dan kita berusaha untuk saling sama-sama jujur. Apa yang terjadi di rumah, kekurangan dan kelebihannya sampaikan kepada kami. Kami pun juga demikian. Jadi kerjasama dalam hal kejujuran dan saling keterbukaan. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama, kerjasama saling percaya satu dengan yang lainnya. Karena sistem yang kita bangun ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun itu Pak, jujur nih, ulun kasih tahu sama tim. Pada saat orang berlomba-lomba buat naikin target, kami nurunin target. Coba pian perhatikan. SDIT atau SD-SD yang lainnya, tahfiz apa segala, bukan berarti itu nggak bagus, enggak. Orang berlomba-lomba naikin, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, kami cuma 2 juz. Dan subhanallah, itu yang ulun rasakan ya. Ulun itu takjub sama pian semua sebenarnya. Ulun angkat topi sama pian semua. Bayangkan, ulun tidak tahu apa yang bisa membuat pian percaya kepada kami, meskipun targetnya itu minim. Dan yang lebih menakjubkan, ini ulun angkat topi sama pian semuanya. Pian bisa percaya sama kami dan itu kesyukuran yang alhamdulillah sampai saat ini ulun syukuri luar biasa. Meskipun sekolah ini belum ada bangunannya, coba di mana pian? Ini ulun terima kasih banget sama pian semua. Makanya kami merasa itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Sehingga tadi yang pertama kita harus saling percaya, yang kedua kita harus saling jujur. Terima kasih banyak. Yang kedua, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ulun cuma akan bawakan 4 pagi hari ini. Kita masuk yang ketiga. Kita harus saling bekerja sama dalam memberikan nasihat. Itu harus Pak. Jadi kalau dikasih nasihat sekolah, tim ulun kalau pian lihat ada yang kurang berkenan, kasih tahu langsung. Bahkan kalau perlu ulun akan adakan nomor untuk pengaduan. Kalau ada apa-apa dan ternyata memang kami bersalah, ulun akan terima dengan lapang dada. Begitu pula kami harapkan pian pun juga demikian. Saling menasehati. Kalau ada hal yang mungkin kami rasa pian perlu lebih tingkatkan untuk kita bisa kerjasama dalam mendidik anak-anak kita, itu kami akan berikan masukan kepada pian. Dan kami harap kita bisa bekerja sama dalam hal tersebut. Jadi kami memberikan masukan kepada pian, pian pun juga memberikan masukan kepada kami. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kita tuh harus saling bekerja sama dalam memberikan nasihat kepada anak kita. Kalau tadi kan antara sekolah dengan wali murid. Dan begitu sebaliknya. Yang kedua adalah kita harus saling bekerja sama untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Maksud ulun begini. Ulun itu sering menemukan orang tua yang curhat. Kalau mau negur anaknya, itu harus lewat ustadznya dulu atau ustadzahnya dulu. Jadi kalau mau nyuruh anaknya itu misalnya masuk rumah harus salam. Atau misalnya dia harus lapor dulu ke sekolah. Ustadz, ini anak ulun ini tolong dinasehati. Semalam kada maasi, kada bangun dan lain sebagainya. Jadi harus nunggu sekolah dulu. Kadang-kadang harus telepon dulu. Ustadz, tolong nasihati anak dulu. Nah. Jadi kita harus saling kerja sama. Kalau di sekolah ya kami pasti akan kasih nasihat. Kalau di rumah pun juga demikian. Jadi yang di sekolah tidak akan menunggu sampai ke rumah.
Yang di rumah juga tidak menunggu sampai di sekolah. Itu prinsip, Pak. Jadi kita harus saling bekerja sama di dalam saling menasihati. Dan itu adalah hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Makanya pada prinsipnya kami akan memperlakukan anak-anak yang pian titipkan itu sebagaimana anak kami sendiri. Ini yang keberapa, Pak? 3. Yang terakhir, yang keempat. Kita harus saling bekerja sama dalam mendoakan anak. Apa, Pak? Yang keempat, kita harus saling bekerja sama dalam mendoakan anak. Yang pertama, karena orang tua itu doanya mustajab. Kata Nabi SAW, ada di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang buruk itu, subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya para ulama menyebutkan mendoakan anak itu adalah bukan hanya sekedar pada saat kita anak itu baik dan pada saat anak itu berprestasi, enggak. Tapi sebenarnya doa yang paling harus kita latih itu adalah pada saat anak kita lagi macal-macalnya, itu harus didoakan dengan doa kebaikan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan sampai kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian dan untuk anak-anak kalian. Karena kata Nabi SAW, bisa jadi doa yang kalian panjatkan, ucapan yang kalian ucapkan itu pas kena waktu mustajab. Jadi diijabah oleh Allah. Kalau pian mendoakan anak dalam keadaan anak pian baik, anak pian kada nakal, anak pian berprestasi, itu gampang. Yang ngalih itu adalah pada saat anak pian bakalahian berdua. Bapupukulan. Anak pian lagi nakal, lagi ada kasus, lagi ada masalah. Disitulah perlu orang tua itu harus dada dan hatinya itu betul-betul terkontrol. Jangan sampai pada saat anak itu lagi ada masalah, lagi bermasalah, lagi bikin ulah, kemudian kita doakan keburukan. Sampai, Pak. Itu harus dilatih terus, Pak. Jadi nggak bisa sekali. Kita kan biasanya kalau anak bikin pecahin piring kah, atau ngapain kah dia, atau misalnya tiba-tiba mukul orang tuanya kah. Anak kecil kan akan halus. Kan otomatis ada perasaan marah tuh, emosi itu. Maka atau numpahin makanan kah, atau apakah rumah sudah pian bersih, tiba-tiba anak pian tumpahin banyu, seret ditumpahkannya serumahan. Apa yang kita lakukan, Pak? Doakan kebaikan. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah dari sisi gurunya. Dan ini selalu ulun tanamkan kepada tim ulun. Kepada guru-guru di SDIT Bakti Bunaya. Anak-anak itu harus didoakan. Bukan cuma orang tuanya aja yang doakan. Tapi guru-gurunya juga doakan. Kalau perlu guru-guru sebelum masuk kelas sholat duha. Doakan anak-anaknya pada saat masuk kelas. Itu agar supaya bisa paham pelajarannya. Agar supaya bisa dididik dengan baik. Dan itu adalah di antara tanda-tanda guru yang berkah, Pak. Jadi dia doain anak. Dan itu selalu ulun tanamkan kepada tim ulun atau guru-guru di SDIT Bakti Bunaya. Jadi kita harus sama-sama kerjasama, ya. Dan mendoakan itu, ini ulun tutup dengan ini. Dan mendoakan itu nggak cukup sekali, Pak. Kadang dalam satu momen kita harus ngulang doa itu sampai 3 kali. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, kata para sahabat Nabi itu selalu kalau berdoa itu ngulangin 3 kali. Berapa kali, Pak? 3 kali, minimal 3 kali. Tahu nggak kenapa, Pak? Kalau kita cek penjelasan para ulama hadis, kenapa kok sampai Nabi itu doanya 3 kali? Tahu nggak kenapa? Karena kadang Nabi itu pengen ngasih tahu kita. Kalau Nabi insya Allah khusyuk, tahu makna daripada doa-doanya. Kita itu kadang doa pertama yang kita ucapkan itu kita masih nggak konsen. Iya kan? Betul kan, Pak? Doa pertama kadang kita cuma di mulut aja, nggak konsen. Sehingga kedua udah mulai masuk tuh. Kalau kita ulangi ketiga itu udah mulai konsentrasi. Dan doa itu semakin kita maknai dan semakin kita konsentrasi, maka akan semakin mustajab. Makanya kalau pian mendoakan, kada cukup sekali. Anak pian misalnya lagi numpahin air, sementara pian sudah bersihin rumah. Numpahin makanan yang sudah pian masak capek-capek dari pagi udah dimasak, ditumpahin sama dia. Ngarannya akan halus. Tarik nafas, kemudian doakan. Ya Allah,
Anak ulun, anak soleh, anak solehah, mudah-mudahan kaina jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi seluruh keluarga dan orang-orang di sekitar. Mudahan jadi anak yang berbakti, penyejuk mata, penyejuk hati bagi kedua orang tua. Dan doa pada saat itu Pak, itu luar biasa. Coba pian bayangkan. Nabi SAW. Dan ini diantara doa yang akan mustajab Pak. Dari mana para ulama ambil kesimpulan? Pian tahu Pak kisah Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW datang ke Taif. Kita semua tahu kisahnya. Nabi pada saat berdakwah terhadap ahlu Taif, orang-orang Taif. Apa yang terjadi pada Nabi SAW? Dilempari. Disambati. Sampai malaikat aja kada tahan. Sampai hendak menawarkan kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, atas perintahmu akan aku tumpahkan kedua gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi SAW? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah umatku karena sesungguhnya mereka itu enggak tahu. Kemudian Nabi berdoa, semoga nanti suatu saat akan keluar dari mereka orang-orang yang akan berjihad di jalan Allah. Maka keluarlah atas doa Nabi Khalid ibn Walid. Coba pian bayangkan. Makanya dari sini para ulama mengambil kesimpulan. Doa pada saat kita itu tersakiti, doa pada saat dimana kita itu harusnya bisa untuk marah dan emosi, kemudian setelah itu balik mendoakan kebaikan, ini adalah diantara doa orang-orang yang ikhlas, yang tulus. Karena cuman orang-orang yang ikhlas, yang pada saat dia merasa sakit, pada saat dia merasa emosi, dia bisa doakan kebaikan. Dan itu adalah diantara sebab seorang itu diijabah doanya oleh Allah. Sama juga guru juga demikian. Kalau lihat anak-anaknya ribut, bikin ulah di kelas, doakan kebaikan. Tidak boleh doa guru itu mendoakan keburukan untuk anaknya. Nggak boleh. Ulun punya cerita Pak. Ulun itu pernah suatu ketika ada teman. Ya, meskipun ini apa namanya, jangan artinya ini cuman secara umum saja, secara global. Ulun punya teman Pak. Di kelas itu nakalnya luar biasa. Nakalnya luar biasa. Pian tahulah ada daun, bau benar. Ulun tidak tahu namanya di sini apa. Cuman waktu ulun mondok dulu, daun itu bau benar. Itu kalau digosok di kelas, itu semuanya, mohon maaf, bau kotoran. Padahal daunnya itu kecil aja. Kawan ulun ini saking nakalnya. Daun itu digosokkannya di meja guru. Guru masuk otomatis kebauan. Apa ajar gurunya? Siapa nama ulah nih? Mudahan kada naik. Dasar bujur kada naik terus Pak. Dasar bujur. Jadi maksud ulun, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, begitu pula guru-guru di SD Tipak. Apapun yang terjadi, doakan kebaikan. Sebaliknya. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan doa kita itu di waktu yang mustajab, terkhusus orang tua. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ulun review kembali, ulun ulangi kembali. Kita harus kerjasama, setidaknya saat ini yang ulun lihat, itu dalam 4 hal tadi. Yang pertama apa tadi Pak? Kepercayaan. Kita harus saling percaya satu sama lain, makanya ulun selalu anggap pian itu sebagai keluarga ulun. Dan kita semua keluarga. Begitu pula ulun pian tanyakan sama teman-teman, kami di SD ITI Bakti Bunaya, orang-orang yayasan, orang-orang yang di SD, itu kami udah seperti keluarga. Jadi ibaratkannya nih Pak lah, artinya kalau misalnya insya Allah mun bersesambatan sedikit antara kami, insya Allah kada masuk bullying Pak. Karena bujuran, saking sudah dekatnya gitu. Itu yang pertama. Jadi harus saling percaya. Yang kedua apa? Apa Pak? Dalam apa? Keterbukaan, dalam kejujuran. Yang ketiga, dalam memberi nasihat. Yang keempat, dalam doa. Dan yang keempat ini yang paling penting. Karena puncak dari parenting itu adalah doa. Pian hendak belajar parenting kemana aja, amun doanya kada tambus, kada kawa. Ada orang yang subhanallah hidup di kampung, nggak tahu ilmu parenting. Rata-rata nih kita bahari itu kada tahu parenting. Tapi doanya itu kuat. Jadi baik orang bahari itu. Itu diantara sebabnya adalah ulun yakin doa diantara orang tua kita. Nah ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. 4 poin. Ulun ulang sekali lagi. Yang pertama,
kerjasama dalam saling percaya. Yang kedua, kerjasama dalam saling keterbukaan. Yang ketiga adalah kerjasama dalam saling menasihati. Yang keempat adalah kerjasama dalam saling mendoakan satu sama lain. Ini yang mungkin bisa Anda sampaikan, Kak Bima. Mungkin cukup sampai demikian kajian parenting kita atau sharing parenting kita pada pagi hari ini. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.